Dan ingat, kalau kita tidak membayar hutang, di akhirat nanti tidak ada uang yang bisa kita bayarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya ingin berbagi bagaimana cara menyelesaikan hutang. Nah, untuk menyelesaikan hutang, orang seringkali mengalami masa-masa di mana dia deg-degan, dia cemas, khawatir, sedih, ketakutan. Misalnya menghadapi debt collector. Misalnya ada orang yang datang ke rumah untuk nagih. Nah, saudara sekalian, ada 3 hal harus kita tahu mengenai masalah ini, yaitu 3 hukum yang sebetulnya mengatur diri kita dan tanpa kita sadari bahwa hukum itu ternyata berbeda-beda. Hukum itu apa aja? Yang pertama adalah hukum adat atau hukum kebiasaan, di mana ini meliputi bagaimana cara-cara kita dalam hal mengatur kehidupan kita di masyarakat, misalnya dalam hal perkawinan, atau kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan kita di keluarga, perasaan kita bagaimana menghadapi orang, biasanya seperti apa. Itulah hukum adat dan kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukum negara. Hukum negara ini ujung-ujungnya adalah Pancasila dan UUD 45 di negara kita di Indonesia tentunya. Nah, termasuk hukum-hukum aturan-aturan yang dibuat oleh presiden, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya, hukum-hukum yang tertulis di dalam negara. Ini juga mengikat diri kita. Ini mempengaruhi hidup kita termasuk dalam menyelesaikan hutang. Yang ketiga adalah hukum syariah. Hukum syariah ini berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman Allah, hadis adalah penjelasan yang dilakukan oleh Rasulullah berupa ucapannya, gerakannya, contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Yang ini sebagai seorang muslim kita terikat dengan hukum-hukum yang ada di situ. Dan sekaligus ini menjadi petunjuk kita untuk menyelesaikan semua masalah kita. Masalahnya adalah ketiga hukum ini bisa mempunyai konsekuensi yang beda dan mempunyai aturan yang berbeda. Contoh, seorang yang dewasa minum minuman alkohol, minum minuman yang mengandung alkohol dengan kadar yang tinggi. Menurut hukum adat atau hukum kebiasaan, diperbolehkan apa tidak? Tergantung daripada adat dan kebiasaan di daerah itu. Adat yang berlaku di daerah Jawa tentunya beda dengan di Papua, beda dengan di Nusa Tenggara. Jadi adat setempat yang memperbolehkan, hukum masyarakat yang menganggap orang minum minuman keras itu, minuman yang beralkohol itu diperbolehkan. Orang yang minum minuman beralkohol itu, minuman keras itu melanggar hukum adat, melanggar kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi ini tergantung tempatnya. Lalu menurut hukum negara, jelas kalau menurut hukum negara, undang-undang kita memperbolehkan seorang yang sudah dewasa untuk minum minuman yang beralkohol. Artinya, orang tidak bisa dituntut secara hukum kalau dia minum minuman beralkohol, kalau dia sudah dewasa, diperbolehkan. Bagaimana dengan hukum syariah? Jelas, dalam hukum syariat, orang yang minum minuman keras, minuman beralkohol, jelas haram hukumnya. Orang ini minum minuman hal yang haram, tentunya ada konsekuensi dosa di dalamnya. Resikonya berbeda-beda. Kalau hukum adat dan kebiasaan, itu ada resiko di mana kalau kita melanggar hukum adat di suatu tempat, resikonya apa sih? Resikonya misalnya dikucilkan. Misalnya kita dibicarakan, kita dibuat hibah, dibicarain sana sini, atau dicuekin oleh masyarakat sekitar. Itulah resikonya. Meskipun semakin lama kayaknya hukum adat ini semakin ditinggalkan. Artinya orang yang melanggar hukum adat, apalagi di perkotaan ya, itu seringkali dia tidak menerima konsekuensi apapun dari adat atau kebiasaan setempat. Sementara yang kebiasaan pribadi atau keluarga, apa sih resikonya? Resikonya adalah kita nggak enak hati, sungkan, malu, perasaan-perasaan yang membuat kita tidak nyaman atau tidak enak. Itulah resikonya kalau kita melanggar kebiasaan yang ada di dalam diri kita maupun di keluarga kita. Lalu bagaimana dengan kalau kita melanggar hukum syariah?
Kalau melanggar hukum syariat, ada dua hal yang bisa terjadi dengan diri kita. Apa itu? Satu, Allah bisa jadi menurunkan azab kita di dunia, atau kita dihukum dengan hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis di dunia. Atau kalau ini tidak terjadi, pasti Allah akan memperhitungkan di akhirat nanti sesuai dengan amalan kita. Apakah kita bisa masuk surga kalau amalan kita lebih baik, atau kita di neraka dulu karena kita banyak melanggar hukum syariat. Contoh lain, ini yang kaitannya dengan utang. Misalnya ada orang yang ngemplang, tidak mau bayar utang. Apa yang terjadi di masyarakat? Yang terjadi di masyarakat bisa jadi dia dibicarain, bisa jadi dia didatengin oleh orang untuk nagih, bisa jadi dia merasa nggak enak hati, dia biasa jadi dia merasa cemas. Tapi biasanya ini hanya resikonya pada orang dibayar utang adalah orangnya jadi nggak enak, perasaannya cemas, takut, dan lain sebagainya. Resiko besar sebetulnya relatif nggak ada kalau orang utang di masyarakat. Lalu yang kedua, bagaimana dengan hukum negara kalau orang nggak bayar utang? Tergantung apakah orang yang meminjamkan itu, yang mengutang itu menuntut atau tidak. Secara hukum negara, kalau dia menuntut, dia bisa menuntut secara perdata. Jadi basically, utang piutang adalah urusan perdata. Perdata artinya apa? Tidak ada penjara di situ. Tidak ada hukum pidana di situ. Sehingga kita tidak bisa dituntut dengan ancaman hukuman pidana atau penjara karena kita utang. Utang piutang ini karena perdata sebetulnya bukan urusan kepolisian. Kalau orang mau menuntut, ya di pengadilan. Dia menuntut di muka hakim agar utang-utangnya diselesaikan. Nanti hakimlah yang memutuskan apakah orang ini dinyatakan pailit, apakah orangnya harus ngangsur atau gimana, itulah nanti hakim pengadilan yang memutuskan. Lalu bagaimana dengan hukum syariat kalau ada orang ngemplang hutang? Secara hukum syariat, kalau misalnya kita memakai hukum syariat, ada orang hutang nggak mau bayar. Orang yang memberi pinjaman ini bisa menuntut di muka hakim, kemudian hakim ini nanti yang memutuskan apakah dia harus bayar secara mencicil atau bayar sekaligus, atau hartanya disita dan dijual oleh pengadilan untuk dikembalikan kepada yang memberi pinjaman. Nah kalau misalnya ternyata hukum itu nggak ada, nggak terjalan seperti halnya di Indonesia, tentunya pengadilan seperti ini nggak ada. Gimana kalau orang ngemplang utang? Kalau orang ngemplang utang, orang nggak mau bayar utang, Allah akan perhitungkan nanti di akhirat nanti. Dan ingat, kalau kita tidak membayar hutang, di akhirat nanti tidak ada uang yang bisa kita bayarkan. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk membayar utang-utang tersebut? Pertama, kita bisa bayar pakai pahala-pahala kita, sehingga nanti pahala kita yang kita sudah lakukan ibadah dengan baik, entah itu sholat, entah itu haji, entah itu umroh, entah apapun itu, bisa jadi berkurang amalannya, bisa jadi berkurang pahalanya karena kita belum bayar hutang. Yang kedua, kalau pahala itu sudah habis, dosa-dosa orang yang memberi pinjaman kepada kita akan diberikan kepada kita. Jadi, saudara-saudara sekalian, hati-hati terhadap hal ini. Sebagai seorang muslim, kita wajib hukumnya untuk membayar hutang. Dan lakukan itu di dunia. Jangan sampai akhirnya di akhirat nanti kita repot. Kita jadi, kata Rasulullah SAW, kita bangkrut karena dituntut oleh orang lain untuk bayar hutang nanti. Bangkrut dalam hal apa? Pahala kita habis, dosa kita bertambah dengan banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, dari 3 hukum tadi, hukum adat dan kebiasaan, hukum negara, dan hukum syariat, ketiga-tiga halnya ini kita harus tahu kalau kita menghadapi permasalahan. Segala permasalahan, baik masalah lain yang ada di dunia maupun masalah-masalah dengan utang. Sebetulnya, secara hukum adat kebiasaan itu seperti apa, secara hukum negara itu seperti apa, dan secara hukum syariah itu seperti apa. Saudara-saudara sekalian, kalau ditanya, dari ketiga hukum itu, yang paling tinggi yang mana sih? Tentunya ini tergantung dari persepsi masing-masing. Ada yang bilang, oh, hukum adat lah yang paling tinggi. Oh, hukum negara lah yang paling tinggi, karena kita di negara hukum. Nah, tentunya sebagai seorang muslim, saudara-saudara sekalian harus tahu,
apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Bagaimana kita menempatkan Al-Quran dan hadis dalam mengarungi kehidupan kita? Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.